Kapan ulangan umum, Ut? Mau kenaikan kan? Tanggal 23. Sudah belajar? Tanyaku lagi. Sedikit. Kau murung terus akhir-akhir ini. Teddy juga tidak muncul-muncul. Cekcok. Tanyaku akhirnya. Utami masih diam. Diletakkannya buku yang dibacanya, pelan-pelan menggeleng. Lalu, kenapa? Sekuntum senyum buat Utami. Karya Tuti Nonka. Narator Hanifah Abu Marzuki. Kancing terakhir sedang kujebloskan ke lubangnya ketika telingaku diusik suara Vespa memasuki halaman. Kuintip lewat celah gorden jendela. Seorang pemuda berperawakan tinggi, berkulit agak putih dengan rambut ikal, tampak sedang menstandarkan Vespanya di bawah rumpun bougainville. Aku tak kenal pemuda itu. Biar Utami saja yang membukakan. Toh ada dia di depan. Ku ambil kunci motorku dan pergi ke garasi. Ketika lewat kamar makan, kulihat Utami sedang bercakap-cakap dengan pemuda itu di kursi tamu. Beberapa kali kulihat Utami tersenyum dan mengangguk malu-malu. Pikiranku cepat menghubung-hubungkan suasana ceria Utami barusan. Menilik potongan tubuh serta logat bicaranya, agaknya dia inilah yang diceritakan Utami tadi. Tanpa kusadari, kepalaku terangguk-angguk sendiri. Tidak terlalu mengecewakan. Tampaknya cukup dewasa dan bisa dipertanggungjawabkan. Tentu saja, dia toh sudah kuliah. Setidak-tidaknya bukan anak sekolah berbaju seragam lagi. Senyumku terasa ringan dan puas. Kuteruskan langkahku ke garasi. Kuharap Budi sudah menyelesaikan tugasnya. Jadi, ekolinnya bisa kubawa pulang. Sejak hari Minggu siang itu, Teddy anak Padang itu selalu datang ke rumah. Malam Minggu datang, Minggu pagi muncul, malam Selasa nongol, malam Kamis berkunjung lagi. Bukan main. Kenyang aku melihat wajahnya. Apapun namanya, kalau terlalu banyak, jadinya tidak enak. Bibi pun bosan rupanya. Sebab kemarin ku dengar grundelannya ketika sekali lagi Teddy menghadirkan diri. Cuma Utami saja yang tidak bosan, malah lebih sering menyanyi. Ut, sudah lupa janjimu kemarin ya? Tegurku malam itu. Teddy baru saja pulang. Tentu saja setelah aku menutupi jendela keras-keras. Terpaksa ku usir dia dengan halus, sebab saat itu sudah jam 10:30 dan belum ada tanda-tanda yang menunjukkan dia akan pulang. Janji apa? Sahut Utami heran. Bukan janji memang. Tapi kemarin kau bilang tidak akan pacaran terus. Sudah lupa? Utami berdesah. Aku diam, menunggu apa yang akan dikatakannya. Tapi Utami diam saja. Sudah kubilang, aku tidak melarang kau pacaran. Tapi yang pantas aja dong. Masa seminggu datang sampai 5 kali? 2 kali saja kan sudah cukup. Habis
Utami berdesis. Apa aku harus menyuruhnya pulang? Tentu saja tidak. Tapi bicaralah baik-baik. Beri dia pengertian. Kau tahu, Bapak lebih sering pergi daripada di rumah. Jadi akulah yang bertanggung jawab atas seisi rumah ini. Karena itu, kalau aku memberi nasihat padamu atau melarang kau berbuat sesuatu yang menurut pertimbanganku tidak baik, aku berdiri sebagai wakil Bapak, bukan sekadar seorang kakak. Utami masih saja diam, asik mengorek kuku jarinya. Bagaimana ulangan-ulanganmu? Tanyaku kemudian. Baik, coba bawa sini. Utami berdiri dan tanpa membantah pergi ke kamarnya. Utami amat patuh dan respek padaku, walau umurku hanya 3 tahun lebih tua dari dia. Ini disebabkan karena pekerjaan Bapak sebagai bisnismen mengharuskan dia selalu berkeliling ke kota-kota lain, sementara kakakku satu-satunya, Taufan, tidak di rumah. Ini, Kak. Utami mengulurkan sebundel kertas-kertas ulangan. Kuperiksa satu persatu. Matematika 7, fisika 7, kimia 8. Ya, lumayanlah. Kuangkat kepalaku. Utami berdiri diam, menunggu vonis yang bakal kujatuhkan. Timbul rasa sayangku melihat wajahnya yang begitu pasrah dan lembut. Tidak sedikit pun nampak gejala akan melawan atau bandel. Ya sudah, ulangan-ulanganmu baik. Tapi tidak berarti kau boleh pacaran setiap malam. Aku yang harus bertanggung jawab kalau kau kenapa-kenapa. Jadilah adikku yang manis, ya? Ku kembalikan ulangan-ulangan itu padanya. Utami tersenyum. Senang aku melihat wajahnya yang manis itu kembali jernih. Anak Padang itu betul-betul membuatku pusing sekarang. Simpati yang kuberikan waktu pertama kali melihatnya dulu, buru-buru ku cabut tidak lama setelah aku kenal siapa dia sebenarnya. Kebetulan aku punya teman anak ekonomi Atmajaya yang kebetulan kenal Teddy. Anak Padang itu ternyata memiliki catatan pribadi dan perjalanan hidup yang tidak begitu manis untuk dibuat lagu. Pergaulannya di luar juga kurang baik. Suka keluyuran, diskoan, dan lebih-lebih lagi terlalu bebas dengan gadis-gadis. Kemarin malam dadaku serasa dibom nuklir ketika tanpa sengaja aku memergoki Teddy sedang menciumi Utami di sudut halaman. Waktu itu aku sedang mengontrol pintu-pintu dan aku mengunci pintu garasi. Tidak munafik, juga tidak berlaga alim. Kuakui aku juga sering mencium Astri, pacarku. Tetapi aku toh harus dibedakan dengan Teddy. Setidak-tidaknya, aku benar-benar mencintai Astri dan sama sekali tidak terpercik niat hanya menjadikan objek keisengan. Tapi Teddy, aku tak yakin. Melihat Utami diperlakukan demikian oleh Teddy, tak ayal hatiku jadi merah hitam. Sungguh mati aku tidak rela. Kalau orang itu bukan Teddy, lain masalahnya. Lebih gemas lagi aku melihat betapa Utami sama sekali tidak berusaha menolak, malahan membalasnya dengan hangat. Anak Padang itu benar-benar telah berhasil menjerat Utami rupanya. Adikku yang masih hijau, tidak berpengalaman,
dan belum tahu apa-apa tentang seluk-beluk anak laki-laki. Malam ini, bangsat itu datang lagi. Kebetulan aku sendiri yang membuka pintu. Teddy tersenyum sedikit dan tanpa aku persilahkan, mendudukkan dirinya sendiri di kursi. Langsung menyulut rokok dan mengambil koran sambil menyilangkan kakinya tinggi-tinggi. Asap rokoknya mengepul memenuhi ruangan. Kusabarkan hatiku sebisa-bisanya. Walaupun dadaku rasa bengkak karena marah. Sebagai tuan rumah dan seorang kakak, walau dia sebenarnya lebih tua dariku, aku berusaha untuk tetap bersikap tenang dan sopan. Kapan ujian, Ted? Kupikir bersikap baik tidak ada salahnya. Teddy mengangkat kepalanya dengan memasang muka kaget. Seminggu lagi. Nah, kelihatan belangnya. Aku tahu pasti besok pagi ada ujian. Loh, Wahab bilang besok pagi ujian. Siapa Wahab? Tanya Teddy dengan muka tidak senang. Kawan anak ekonomi Atmajaya, setingkat denganmu. Tidak kenal. Teddy menggeleng-geleng, mirip sapi mengusir lalat dari kupingnya. Dia salah jadwal pasti, katanya acuh tak acuh. Mana bisa, aku baca sendiri jadwal ujian dari fakultasnya. Teddy mendengus dan meneruskan membaca korannya tanpa ambil peduli pada kata-kataku. Nyaris ku rebut korannya pada saat itu jika tidak Utami muncul. Dandanannya rapi. Agaknya mau pergi. Pergi lagi? Tanyaku jengkel. Baru kemarin dinasihati, sekarang sudah mau pergi lagi. Heran, Utami jadi bandel sekarang. Ke ulang tahun teman, sahut Utami pelan. Beberapa kali ekor matanya lari pada Teddy yang duduk di seberangku. Kutatap matanya tajam-tajam. Sudah lupa kata-kataku kemarin. Tapi Kak, ini Frida yang ulang tahun. Keterlaluan kalau aku tidak datang. Suara Utami syarat dengan permohonan. Frida adalah sahabat kentalnya yang sering datang ke rumah. Kuawasi Utami yang masih berdiri di dekat pintu. Ulang tahun teman, tapi tak kulihat kado di tangannya. Jangan-jangan Utami bohong. Pikiran jelek berbondong-bondong menyerbu kepalaku. Tidak bawa kado? Tanyaku penasaran. Utami menoleh ke arah bufet di sudut kamar tamu. Sebuah bungkusan berpita terletak di sana. Tak kulihat tadi. Terdengar Teddy tertawa pelan. Enak ya jadi anak gede? Boleh mengatur adiknya semau sendiri. Katanya dengan senyum. Mengejek. Bangsat. Darah berdebur-debur mengalir ke wajahku. Panas. Yakin, mukaku merah padam sekarang. Kali ini aku harus berjuang keras untuk menahan tinjuku mendarat ke mukanya. Untung berhasil. Aku kakaknya, Ted. Aku berhak mengaturnya. Berhak menjaga dan memutuskan apa yang baik bagi Utami. Sahutku tajam. Begitu. Jadi Utami kau larang menentukan sikap sendiri ya? Utami boleh menentukan sikapnya sendiri kalau dia sudah dewasa kelak. Tapi selama dia masih berada di bawah tanggung jawabku dan bergaul dengan orang yang kuanggap berbahaya, aku berhak melindunginya. Teddy tertawa, amat menyakitkan telingaku.
Jadi kau anggap aku orang yang berbahaya? Bagus sekali. Ayolah Ut, sudah 7:30 nih. Utami mengangguk. Lekas-lekas diambilnya kadonya. Teddy sudah pula berdiri. Ayo Kak Denny, katanya dengan menekankan kata kaknya. Aku mengangguk kecil. Kuawasi mereka berjalan beriringan keluar. Seolah-olah sengaja ingin memanaskan hatiku. Teddy mengalunkan lengannya ke bahu Utami. Bangsat. Benar-benar bangsat anak Padang itu. Kemana lagi mereka, Den? Aku menoleh. Bibi berdiri di belakangku, mengikuti Utami dan Teddy dengan pandangan suram. Ulang tahun katanya, sahutku sambil menghempaskan napas kuat-kuat. Sudah 3 hari ini Bapak ada di rumah. Kesehatannya sedikit terganggu, sehingga dia membutuhkan istirahat agak lama. Biasanya hanya 2 hari Bapak pulang, lalu pergi lagi beberapa minggu, kadang sampai sebulan. Bapak hanya pulang untuk mengedrop uang. Kalau lama tak pulang, uang dikirimkannya lewat travel atau wesel. Aku sendiri tidak tahu persis bagaimana rupa kerja ayah. Sampai begitu jarang pulang. Bapak sendiri orangnya pendiam dan tertutup. Tidak pernah cerita apa-apa padaku maupun Utami. Entah kenapa, untuk bertanya aku merasa malas sekali. Bapak seakan-akan tidak kerasan di rumah. Gelisah saja dia seperti anak kucing dikurung dalam kamar. Seingatku, waktu ibu masih ada, Bapak tidak demikian. Walaupun sering keluar kota, tapi tidak lama dan banyak tinggal di rumah. Baru sejak ibu meninggal, Bapak jadi suka pergi. Sementara anak-anak diserahkan saja ke tangan pembantu. Selama 3 hari di rumah, 2 kali Bapak melihat Teddy datang. Dari air mukanya, aku bisa menduga Bapak kurang senang pada anak bangsat itu. Aku bersorak dalam hati, merasa mendapat pendukung. Siapa, Den? Tanya Bapak ketika malam itu Teddy datang lagi. Pacar Utami, sahutku pendek. Bapak menggumam. Sering kesini ya? Saban hari. Aku kok tidak suka melihat tindak tanduknya. Sekolah enggak sih? Resminya kuliah, tapi enggak naik-naik. Keluyuran terus sih. Saban hari kesini. Mau ujian juga main kesini. Utami jadi ikut-ikutan main terus. Aku melapor, mengeluarkan beban hati yang selama ini kutanggung sendiri. Tidak kau larang. Bapak ini gampang saja bicara. Sudah, Utami sudah kunasihati. Tapi begitulah. Kupikir daripada mereka berkencan di luar, kan malah berbahaya. Tapi tidak boleh terus-terusan begitu, gumam Bapak. Aku diam saja. Teddy benar-benar tidak tahu diri. Yakin aku sekarang membencinya. Celakanya, Utami tampaknya sudah terjerat oleh rayuan buaya itu. Dan celaka lagi, aku amat menyayangi Utami. Tak sampai hati melihat dia menjadi murung bila aku agak keras memperingatkannya. Aku mengerti bagaimana rasanya kalau sedang jatuh cinta. Apalagi untuk seorang gadis seperti Utami yang memiliki perasaan peka dan lembut. Yang bisa kulakukan hanyalah berdoa, semoga Teddy benar-benar mencintai Utami. Dan semoga keadaan akan membaik
bila cinta mereka yang saat ini berkobar-kobar telah mengendap. Malam itu sepulang Teddy, Bapak menasihati Utami. Aku tak sempat mendengarkan apa saja yang dikatakan Bapak. Sebab esok pagi laporan praktikum ukur sferis harus dikumpulkan. Padahal data-dataku waktu mengadakan percobaan hilang semua. Entah nyungsep kemana. Terpaksa lari ke rumah Budi, cari pengkopian. Setelah malam itu, beberapa hari Teddy tidak muncul. Barangkali Utami melarangnya. Tapi begitu Bapak sehat dan pergi lagi, kembali bangsat itu muncul di rumah setiap hari. Cepat juga waktu berlalu tanpa terasa. Setahun sudah Utami pacaran dengan Teddy. Heran, awet juga hubungan mereka, walau sering bertengkar. Aku melihat setiap kali mata Utami merah bekas menangis. Tapi hubungan mereka tetap berlanjut juga, tidak kunjung berantakan. Sudah beberapa hari ini wajah Utami terlihat diselubungi mendung. Matanya bengkak dan merah karena kebanyakan menangis, dan ia tak keluar-keluar dari kamar kalau tidak perlu betul. Bicara padaku atau pada bibi pun tak pernah. Kalau kutanya, pendek-pendek saja jawabnya. Lalu cepat-cepat pergi. Aku hanya bisa mengangkat bahu. Apalagi sebabnya kalau bukan bertengkar dengan Teddy. Mula-mula aku berniat diam saja, tidak mencampuri urusannya. Tapi melihat wajahnya yang pucat dan murung itu, lama-lama aku kasihan juga. Siapa tahu dia punya problem yang sulit dipecahkan. Siapa lagi yang akan menolongnya kalau bukan aku? Maka ketika siang itu kulihat pintu kamarnya terbuka, kuputuskan untuk mengajak bicara. Utami sedang berbaring di tempat tidur sambil membaca ketika aku masuk. Sebentar dia melirik kepadaku, lalu meneruskan membaca. Aku duduk di kursi belajarnya, membuka-buka buku yang bertumpuk di atas meja. Kapan ulangan umum, Ut? Mau kenaikan kan? Utami sudah kelas 2 sekarang, hampir naik kelas 3. Tanggal 23. Sekarang tanggal 16. Jadi kurang seminggu lagi. Dan Utami belum pernah kulihat belajar. Menangis saja kerjanya. Sudah belajar? Tanyaku lagi. Sedikit. Aku diam, mencari kata-kata yang baik. Kau murung terus akhir-akhir ini. Teddy juga tidak muncul-muncul. Cekcok. Tanyaku akhirnya. Utami masih diam. Diletakkannya buku yang dibacanya, pelan-pelan menggeleng. Lalu, kenapa? Kuburu terus dia. Utami tidak menjawab, hanya menggeleng-geleng. Matanya mulai berkaca-kaca. Kuputar tubuhku menghadap ke arahnya dan kutatap Utami lurus-lurus. Bilang sajalah, Ut. Jangan memendam persoalan sendiri. Apa artinya kita punya saudara kalau semua kesulitan kita tanggung sendiri? Ceritalah. Kau bertengkar dengan Teddy? Pelan kepala Utami mengangguk. Soal? Utami tampak sulit untuk berbicara. Kutunggu saja dengan sabar. Barangkali dia mau mengatakannya. Dia punya pacar lagi, kata Utami akhirnya. Air matanya menetes sekarang. Aku menghela napas panjang.
Sama sekali tidak heran atau kaget mendengarnya. Sebab aku memang sering melihat Teddy boncengan dengan gadis lain. Kau yakin? Masih juga aku bertanya. Beberapa kali Frida melihat dia pergi dengan gadis itu. Malam minggu kemarin dia tidak kesini. Gadis itu ulang tahun. Aku sendiri pernah melihatnya di Presiden. Suara Utami patah-patah. Jelas dia menahan tangis. Lalu, maumu bagaimana? Tanyaku. Aku mencintai Teddy. Aku mencintai Teddy. Alangkah benciku mendengar kalimat cengeng itu. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.